Baik, kita UTS kemarin di sini ya. Saya belum lihat ya hasil UTS Anda, tapi kelas lain sudah saya lihat ya. Bentar, saya Oke, nanti dicek ya. Nanti dicek aja deh. Saya belum ngecek hasil kerjaan Anda ya. Tadi sebenarnya saya mau buka, tapi kayaknya ada sedikit setting yang keliru nanti. Saya perbaiki dulu lah. Baik, hari ini kita bahas mengenai UTS kemarin ya. Saya perlu bahas karena mahasiswa ini kayaknya tampaknya ya berdasarkan pengalaman juga berdasarkan apa yang saya lihat ya, itu masih masuk di era normal. Era normal itu gimana? Era yang nggak ada pandemi, era yang bukan disrupsi, era yang bukan digital. Kok bisa? Iya, kalau dilihat dari cara-cara mereka belajar, cara-cara mahasiswa belajar itu masih masuk ke era jadul. Padahal Anda itu orang yang lahir di era teknologi gitu ya. Ini milenial, misalnya gitu ya. Milenial. Orang milenial itu orang yang ya sudah nggak jadul gitu ya. Itu bisa dilihat dari apa yang sudah Anda tulis gitu ya. Anda yang tulis, kemudian jawaban-jawaban Anda itu datar-datar saja gitu ya. Nggak ada inovasi gitu ya. Nggak ada kreativitas dan cenderung persis mungkin sama seperti materi kuliah gitu ya. Jadi kayak apa ya, bahkan di luar materi kuliah gitu ya, ambil dari luar gitu ya. Itu bisa dilihat dari itu semua. Itu kenapa saya harus bahas ini ya, supaya Anda ngerti gitu ya. Kita itu udah masuk era di mana semuanya serba digital. Seperti hari ini ya, Anda datang separuh ada di rumah daring gitu ya. Itu enggak sekedar rutinitas gitu ya. Ada hal yang perlu kita tekankan di sini ya, supaya enggak berulang-ulang gitu ya. Contohnya seperti kuliah ini ya, kuliah ini ada yang daring, nah ada yang di mana posisinya saya nggak tahu, banyaklah tersebar, ada yang di apa namanya di Samarinda, ada yang di rumah, ada yang di Jakarta. Itu kalau sedang berada di sana, mereka itu seperti apa ya, orang yang ya, wah ini jamnya kuliah ini, aku tak izin dulu ya sama Pak Subur. Ingat ya, kalau di waktu kuliah saya nggak tahu kalau dosen-dosen lain ya, karena memang dosen-dosen lain mungkin bisa jadi gayanya masih gaya-gaya lama gitu ya, karena memang modelnya macam-macam ya dosen itu ya. Nah sekarang ini masuk era digital gitu loh, era internet yang ada di genggaman Anda, ada di tangan Anda, keputusan-keputusan itu ada di tangan Anda gitu ya. Baik buruk itu ada di tangan Anda sendiri yang memutuskan gitu ya. Artinya apa? Kalau Anda ada di Samarinda, gitu nggak bisa hadir, gitu, nggak perlu izin. Sama Pak Subur nggak perlu izin. Kok bisa Pak? Nggak izin.
Iya, karena Anda di sana itu bisa absen online gitu loh ya. Bisa klik gitu ya. Semua ada di tangan Anda. Keputusan-keputusan itu ada di tangan Anda. Anda nggak hadir cuma absen doang, nggak apa-apa. Pak Subur itu nggak masalah. Penting Anda bisa absen gitu ya. Bisa ya diterima ya. Kemarin itu ada juga yang dari Jakarta. Pak, saya ada tugas di dinas di Jakarta. Ya, saya mau izin. Saya bilang nggak ada izin. Saya nggak pernah beri izin gitu ya. Loh Pak, terus gimana dong? Loh, kan saya sudah jelasin di awal kuliah. Kamu nggak datang, penting absen, nggak apa-apa ya. Itu bedanya dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu memang harus fisik Anda datang kuliah ini ya. Bisa ya ditangkap ya. Terus Pak sakit. Nah kemarin tuh saya kasihan banget sama ibu-ibu datang ya pagi-pagi nyari Pak Subur, gila. Nyari Pak Subur. Ngapain? Pak Subur ya? Ada apa Bu? Anak saya kecelakaan kemarin. Kakinya nggak bisa jalan Pak. Sekarang di rumah sakit. Ibunya nangis terus di depan saya. Nggak usah nangis Bu. Nah, saya jelasin. Anak ibu di rumah sakit Opnim bisa absen, nggak usah kuliah, nggak apa-apa, absen aja, diklik pakai HP, bisa kan? Bisa. Ibu nggak perlu datang ke sini, kasihan ibu, ya kan? Ibunya loh didorong-dorong, jangan. Anda sudah mahasiswa, sudah dewasa, orang tuanya loh didorong-dorong. Itu kalau di kampus saya dulu, bukannya dikasihani, malah mahasiswanya itu malah foto. Apalagi kalau semester-semesteran, udah malah dibully di sana. Kamu ngapain? Adik kelasnya gitu ya. Bener ini. Makanya nggak boleh kalau sudah jadi mahasiswa, kita harus mandiri gitu ya. Ini orang tuanya nggak tahu apa-apa, dipikirnya sama seperti zaman dulu. Saya jelasin, Bu, sekarang ini era digital ya, era informasi, disrupsi, semua kuliah juga sudah online Bu. Nah, jadi anak ibu bisa kuliah di rumah sakit ya. Itu anak saya kemarin juga Opnim 10 hari itu juga begitu ya. Kuliah daring di rumah sakit ya. Opnim 10 hari. Nggak bisa ngapain, tapi ya bisa ngikutin gitu ya. Bawa laptopnya, bawa HP-nya, dan Pak Subut pun nggak bisa melihat Anda kan, kalau daring kan cuma apa namanya, NIM-nya aja kan, cuma inisial aja. Ngapain Pak Subur liatin wajah satu-satu kan enggak ya. Nah, ini artinya kita harus menyesuaikan diri, adaptasi dengan kondisi ini. Dan nanti kalau setelah pandemi ini berakhir kayak apa dong? Ya tetap bisa jadi kebiasaan seperti ini akan terus terbawa sampai ke masa depan. Gitu ya. Dan cara-cara belajar kita juga harus berbeda lah dengan dulu gitu ya. Kalau dulu itu sering disuapin, sekarang itu harus berbeda. Harus cari sendiri, mandiri, belajar. Belajarnya itu juga nggak harus textbook terus ya. Belajarnya bisa online terus. Ini materi-materi nanti saya sampaikan saya ambil dari luar ya, dari luar. Ya itu ya. Itu tentang cara belajar kita ya. Jadi jangan sama seperti zaman dulu sebelum ada internet gitu ya. Izin. Nah, begitu juga dengan ini ada ujian susulan. Nah, ini ya. Ujian susulan nanti nggak perlu kirim suratnya ke WA-nya Pak Subur. Ngapain? Gitu sudah dibilangin ya. Jangan kirim. Kalau telat, ya telat sudah. Terimalah itu bahwasanya dirimu kurang, mengantisipasi waktu. Itu belajar juga. Ya.
Jangan Pak Subur di spam ya, dikirimi soal apa namanya jawaban-jawaban yang besarnya gede-gede itu tadi ya. Ya ampun, apa-apaan sih mahasiswa ini kok nggak peduli banget gitu ya apa yang dijelasin Pak Subur gitu ya di awal, apa namanya nggak paham gitu ya. Itu sudah berbeda ya, dan itu juga bisa menyebabkan diri Anda kalau nggak ngerti ya udah ini kayaknya, aduh mahasiswanya nggak bisa kuliah deh ini gitu ya. Bisa dipahami ya. Dan ini saya jelaskan dulu ya di layar Anda ini ada KRS ya. Ini saya ambil contoh KRS-nya Pak Subur sendiri ini ya. Di sini ada ajukan susulan bagi yang belum ujian ya. Saya lihat masih ada yang belum ujian sih ya. Mungkin 1-2 aja. Atau kelas lain malah ujian semua. Kalau sudah ujian semua ya udah deh. Gitu ya. Selama belum klik ya, belum klik. Ya, kalau belum klik ya silakan ajukan susulan. Kalau ajukan susulan di sini muncul sendiri di sini nanti ya. Kalau belum ujian ya muncul sendiri di sini ajukan susulan. Ini ajukan susulan ini muncul kalau sudah lewat masa ujian kemarin. Termasuk UAS nanti ya. UAS nanti itu ada kebijakan untuk ujian susulan. Nah, kalau sudah ada kebijakan susulan seperti ini jangan dimanfaatin. Maksudnya, udah deh aku susulan aja. Jangan. Itu malah memberatkan diri Anda sendiri. Ya kalau susulannya Anda bisa, kalau nggak bisa malah tambah rugi Anda ya. Jadi belum tentu ya. Nah, karena itu kalau memang Anda punya kesempatan untuk ujian, segera selesaikan ujian itu. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman Pak Subur ya menggunakan ini ya. Yang susulan tuh itu aja orangnya. Pertama itu ya. Yang susulan tuh orangnya itu aja. Artinya mereka punya pola lebih baik ujian susulan daripada tidak susulan. Ya masing-masing orang punya prinsip sendiri-sendiri lah gitu ya. Tapi apakah nilainya bagus ketika ujian susulan? Ternyata tidak ya. Dari apa yang sudah ini jadi apa namanya dari sistem ini kerekam gitu loh ya, rekam jejak Anda itu ada di sini bisa dilihat gitu ya. Jadi jangan dipikir kalau cuma klik programnya kayak gini cek paling enggak, justru dari sini saya bisa melihat rekam jejak Anda gitu ya, catatan-catatan semester kemarin juga ada, masih ada di situ ya. Bisa ditangkap ya. Jadi ini penting sekali dimengerti. Nah, kalau sudah ada memang benar-benar nggak bisa ujian di kemarin itu di waktunya, maka Anda bisa tidak klik, tidak melalui itu boleh. Lalu ada surat, nah silakan ajukan susulan. Ini ada tombolnya di sini susulan, muncul deh. Kalau Anda diklik, ini waktu yang saya berikan hanya untuk besok dan hari Sabtu ya. Waktunya sengaja malam ya. Walaupun Anda kelas pagi tapi ujiannya malam ya. Kelas pagi ujiannya malam. Nah, silakan dipilih mana waktu yang kira-kira ada buat Anda. Saya buat malam karena apa? Karena ini apa namanya? Waktu malam itu sudah bebas semuanya gitu loh, nggak ada halangan saya rasa. Udah waktunya istirahat lah ya. Kecuali kalau Anda kebiasaannya kongko-kongko di pantai gitu ya mungkin sedikit Anda relakan kongko-kongkonya itu ya. Malam Minggu, Jumat gitu. Artinya nggak ada kegiatan pekerjaan yang mengganggu. Nah, kurang lebih ini waktunya tersedia. Kalau Jumat besok itu 8:30 malam. Waktunya sampai 1,5 jam saja. Kalau Sabtu 7:30. Jadi setelah sholat Isya Anda bisa menyelesaikan ujian susulan. Syaratnya ujian susulan adalah Anda lampirkan surat keterangan sakit dari dokter ya. Kalau itu memang sakit ya, surat keterangannya bisa di-scan kemudian dibuat PDF ya. Atau Anda kalau positif COVID misalnya, positif doang ini, belum ke dokter ini ya, surat positif doang Anda bisa
lampirkan rapid testnya itu, rapid test antigen ke atau yang apa genus ke, pokoknya yang buktinya ada positifnya itu ya, nggak harus PCR gitu ya, nggak harus PCR, boleh scan di PDF diupload, atau surat dinas kerja, atau kemarin tuh ada yang berangkat voli, berangkat ke Malang, berangkat ke apa gitu ya. Ya syukurnya kalau sudah berangkat itu setelah UTS ya, nggak ada yang itu. Jadi kalau setelah UTS saya rasa sudah pernah ikut UTS kemarin. Nah kalau yang berangkat tadi ada suratnya biasanya. Nah surat itu bisa Anda kirimkan di sini. Jadi artinya kalau sudah ada buktinya seperti itu, ya enak gitu ya Anda lampirkan. Dan memang sih ya, surat keterangan sakit itu saya tidak merekomendasikan Anda untuk membuat sendiri ya. Terus sekarang itu bikin surat gampang lah ya, surat dokter itu gampang banget lah ya. Jadi jangan seperti itu ya, karena nanti bisa dicek ya kalau Anda menipu. Aduh, ada nggak? Saya rasa di Balikpapan nih, alhamdulillah ya. Kenapa Balikpapan itu kota yang nyaman dihuni karena penduduknya ya. Jujur-jujur. Jujur-jujur. Jadi saya belum menemui yang bikin surat sendiri. Tapi jangan coba-coba loh ya. Saya tidak merekomendasikan itu. Jadi surat keterangan dokter ini ya. Dibikin sendiri, kemudian diupload sendiri. Jangan. Nah, setelah itu diupload ya. Nanti muncul kalau sudah diupload, diklik ini surat keterangan, nanti jamnya ini sesuai dengan waktu Anda tadi ya. Berubah ya di sini ya. Anda cek ya, dipentelengin ya. Dipelototin, oh berubah sudah hari Sabtu misalnya, maka tanggalnya akan berubah ini di sini. Dan durasinya 1,5 jam. Anda perhatikan itu ya. Dan kalau sudah ada durasinya sesuai waktu itu, jangan telat ngumpulin. Kalau telat ngumpulin ya sudah, itu bagian dari ujian juga ya. Jadi ujian itu tidak hanya sekedar ngisi jawaban A, B, C, D, E atau mengisi esai selesai, bukan itu saja, tapi juga ketepatan waktu, semua unsur-unsur yang menjadi pemenuhan dalam ujian, ya itu termasuk unsur ujian juga, kartu ujian dan sebagainya itu ya. Baik, sekarang saya bahas mengenai UTS ya. UTS kemarin itu ini ya. Ini saya bahas punya saya sendiri deh. Nah ini, jadi kalau ada ketentuan seperti ini, Anda itu ya ikutilah, jangan nggak diikuti ini ya. Dibaca tulisan-tulisan ketentuan ini gitu ya. Ini masih ada banyak yang tidak membaca ya. Tapi syukur alhamdulillah kelas ini kayaknya sih oke-oke aja gitu ya. Baik-baik semua ini. Mungkin baru semester 3 kali ya. Jadi dan harus ditulis sesuai dengan soal, bahasanya natif ya, asli gitu ya. Asli ditulis sendiri, itu bisa kelihatan dari cara Anda menulis. Bisa kelihatan. Bukan pakai framework gitu ya. Kemudian kerjakan sesuai kemampuan sendiri. Boleh buka internet, boleh. Ya. Oh, Pak Subur loh, kurangnya apa ini? Boleh internet. Boleh. Tapi kreatif ya, kreatif. Nanti saya kasih contohnya lah ya. Jangan malas, jangan hanya sekedar copy paste ya, salin tempel. Apalagi punya temannya dikirim lewat WA diganti. WA-nya nggak diganti lagi ya, kelihatan sudah ini kok ada kode WA-nya ini, nah kelihatan. Ya. Kemudian perhatikan batas waktu, ini penting ini ya, 10 menit. Nah, ini sudah ada tulisannya 10 menit. Begini mahasiswa, saya juga ngajar di kelas lain ya, Fakultas Hukum. Fakultas apa namanya? Sebelah itu. Fakultas Humaniora ya. Fakultas Humaniora dan Kesehatan.
Mereka juga menggunakan aplikasi ini. Saya bilang ini 10 menit sebelumnya. Mereka bahkan ngumpulin 30 menit sebelumnya malah. Kalau saya hitung-hitung, memang mengerjakan waktunya nggak terlalu lama kok kalau soalnya seperti ini. Hanya 1 jam aja sudah selesai. Nanti kita buktikan. Jadi, iya Pak Subur, kalau Subur 1 jam selesai. Saya ini, nah itu. Artinya Anda harus belajar. Kemudian ada lagi yang logout nih ya, logout sendiri nih. Bingung ini, Pak, kok terlogout sendiri? Udah ditulis ini, jika logout sendiri Anda login lagi, gampang. Gitu ya. Ini loh, jangan banyak yang nggak dibaca. Ya. Dan seterusnya. Ada yang format yang harus dikumpulkan PDF, tapi yang ngumpulin Microsoft Word, itu di sini mungkin diterima aja, tapi ya nggak bisa dibaca. Oke ya, sampai 7 ini Anda baca sendiri. Mari kita bahas yang ini ya. Kalau jawaban Pak Subur ini yang contoh ini ya. Jadi jawabannya ada nanti di sini dibaca baris per baris oleh programnya. Tujuannya ya untuk mengoreksi aja nanti supaya bisa di. Mari kita mulai ya. Soalnya ini ya. Kita mulai apa ya namanya, visual code. Kita buka visual code-nya, kita selesaikan ini ya, contoh ya. Hari ini kita selain membahas ini, kita juga akan membahas mengenai database ya nanti ya, database. Sedikit database itu mungkin semester ini Anda juga belajar basis data ya. Oke, soalnya kerucut ya. Nah, kerucut itu di sana di tempat Anda beda-beda ya. Anda harus cermat ini ya. Saya sengaja membedakan walaupun soalnya sama, mungkin di antara Anda sama, kerucut sama kerucutnya, tapi pertanyaannya beda. Pertama adalah ada yang diketahui S dan T-nya ya. S dan T inilah ya. S dan T. Tapi ada juga di soal ada yang diketahui T dan R-nya gitu ya. Bukan S tapi T dan R. Bolak-balik sengaja begitu ya. Kalau Anda cermat bisa mengerjakan sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Gambarnya sama tapi pertanyaannya beda. Hati-hati. Nah, sekarang kita membuat program untuk menghitung luas seluruh permukaan. Luas seluruh permukaan itu berarti luas selimut ini dan luas alas, ini ya. Dan volumenya, volume dari kerucut ini. Banyak kan mahasiswa itu ngitung dengan rumus segitiga sama kaki atau segitiga siku. Saya itu heran, ini pertanyaannya kerucut kok ngitungnya segitiga. Mana ada kalau lihat gini segitiga. Aduh, repot ini mahasiswanya. Kalau kita nggak hafal rumusnya, ya ini loh di sini loh boleh ya, boleh buka internet, mbak-mbak, mas-mas, boleh buka internet, kreatif dikit dong, gitu ya. Saya kan open ya, saya nggak menemani Anda juga. Misalnya luas permukaan kerucut. Nah ini sudah ada di Google, kita tinggal cari aja loh, itu sudah ada ini ya. Apa rumus-rumus kerucut? Ya tinggal diklik aja loh, ini sudah ada. Kurang detail ini. Nah ini sudah ada luas permukaan kerucut dan volume kerucut misalnya. Nah ini sudah ada juga. Nah ini volume kerucut ini. Nah ini. Mari kita hitung sekarang ya. Bagaimana bangun ruang kerucut, luas permukaan bisa dihitung dengan rumus ini ya. Dengan volume kita bisa menggunakan sepertiga pi R kali T. R kuadrat kali T. Nah ini sudah ya. Nah, ini sama ini.
Nah, kalau kita mau lebih detail lagi ya, diklik ini ya, diklik aja, boleh silakan. Pak Subur juga kadang nggak ingat juga gitu ya. Main kita luas permukaan kulit itu ditentukan dengan rumus L sama dengan PR kali R plus S. Bisa. Volumenya ini. Bisa. Mari kita hitung sekarang. Kita buka foldernya IFB2A. Ini sudah ini di kelas sebelah. Ya. Ya. Sekarang kita buat namanya latihan apa? Bahas UTS ya. UTS PHP. Misalnya nih. Nah, kalau Anda sudah punya latihan-latihan kemarin, misalnya latihan 7 gitu ya. Ini kan sudah ada ya latihan 7 kan kemarin. Anda bisa copy aja blog ini, cara cepat kan ya. Karena kita kan ngerjain soal itu kita punya trik-trik ya. Kita nggak nyusun dari awal lagi gitu ya. UTS. Nah, latihan 7 berarti ini adalah UTS. Refleksi ya. Menghitung template-template ini penting juga gitu ya. Volume. Kita ingat ya, algoritma yang kita gunakan adalah input, proses, output ini ya. Kita bisa menggunakan prosedural, struktural, yang sifatnya itu interpreter, urut dari atas ke bawah. Gitu ya. Mudah banget ini. Jadi, tapi ya masih ada yang belum bisa. Mari kita masukkan di sini yang diketahui adalah, nah soalnya ini, diketahui adalah S dan T. S itu adalah sisi miring, T sisi tegak. Oke. Kita masukkan di sini misalnya tinggi kerucut T. Masukkan di sini T. Itu kita PR. Masukkan di sini copy. Sisi miring. S. Ini S. T dan S. Dan kita hasil perhitungan. T dan S ini ya. Setelah itu kita
tangkap nilai-nilai ini ya, nim ini ya, di bawah ini. T-nya tinggal diubah menjadi T gitu ya. Pada T, ini T. Kalau kosong blank. Misalnya gitu. Kasih 0, Pak. Boleh, kasih 0 boleh. Nilai 0, kasih 0 boleh. Kasih 0. 0 itu ada nilainya ya. 0 ada nilainya. Kalau 0 nggak ada nilainya. Kemudian yang S juga kita copy. Tuh, mahasiswa loh kadang nggak sama seperti punya subur ini, dia pakai yang lama-lama, yaitu dia langsung post gitu ya, post S, post T gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan error nanti, ya. Rawan banget gitu ya. Kemudian name ini penting juga ya, submit ini ya, kita masukkan juga submit. Jadi yang apa namanya bersifat nim tadi itu kita identifikasi, kita ambil nilainya ya. Kita jadikan variabel, kita ambil nilainya. Oke ya. Kalau sudah kita turun ke bawah nih. Nah, tombol di bawah ini adalah jika submit. Jadi prosesnya dihapus di sini, proses perhitungan. Yang ini dihapus. Proses perhitungan. Hitungnya gimana? Kita nggak tahu nih. Dicek dulu soalnya. Hitungnya adalah kita cermati ya. Cermat ya. T yang diketahui TS. Ini rumusnya adalah segitiga siku ya. Di sini ada siku. Berarti R ini adalah lebar alas segitiga. Artinya ini kalau kita rumusnya, kita ambil rumusnya adalah rumus dari Pitagoras ya, Pitagoras. S kuadrat sama dengan akar T kuadrat plus R kuadrat. Jadi bagaimana jika S-nya itu diketahui lebih dulu ya. T kuadrat S, gimana caranya? Dibalik aja ya. Anda hitung-hitung seperti biasa, berarti R sama dengan, kan ditaruh di sebelah kanannya. R sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat kan ya? Ya enggak? Artinya apa? S ini mesti lebih lebar, lebih besar daripada apa? T. Ya enggak? S mesti lebih besar daripada T. Oleh karena itu kita nanti di program ya kita harus memverifikasi S itu harus lebih besar daripada T. Jadi kalau kita jalankan di sini, S proses perhitungan dijalankan jika S lebih besar daripada T. Ya, nilai S lebih besar daripada T. Jadi kalau kita buat logikanya ya, S harus lebih besar daripada T. Betul enggak? Nah, S lebih besar daripada T. Kalau sudah lebih besar daripada T, kita temukan rumus R-nya ya. R adalah mana rumusnya? Akar itu bahasa Inggrisnya di
PHP itu ada fungsi yang sudah ada ya. Kalau kita ketikkan di sini square gitu ya, sudah ada di situ di visual code-nya ya, menyimpan fungsinya tadi, tinggal kita pilih aja di sini enter gitu ya. Nah, di sini argumennya di tengahnya itu berarti S kuadrat dikurangi T kan ya. Ini tadi ya. Berarti S kuadrat nulisnya gimana? Tau ini ya. Tau S kuadrat S ya. Kuadrat pangkat 2 berarti 2-nya taruh di sini. Dua dikurangi tau S T ya. T ya. T 2. Baru ketemu R-nya ini. Ini enggak? Ada yang gini enggak? Kalau Anda nggak tahu rumusnya itu, Anda boleh manual, boleh misalnya R ini sama dengan square, boleh lah. Nah, T apa S kali S gitu ya, S kali S gitu ya. Nggak apa-apa Pak Syukur, ini oke aja, penting hasilnya oke lah gitu ya. Nah, ini boleh, penting hasilnya oke. Namanya belajar kok. Ya, kalau masih manual, nanti kalau ada pangkat 3 tinggal dikali lagi dikit. Panjangan ya, pangkat 4 tinggal dikali pangkat N. Nah, kalau seperti ini boleh nggak? Boleh, boleh. Nah, syukur gitu ya. Silakan. Sekarang kita hitung lagi, kalau sudah ketemu R-nya gimana dong? Nah, ketemu R-nya tinggal dihitung aja luas apa ini. Selimut ya, luas alas, lingkaran ini R kuadrat. Luasnya tadi kayak apa ya ini ya? Oke. Luas permukaan kerucut tentukan dengan rumus L pi R R plus S. Volumenya adalah ini ya, boleh ini. Simpel banget ya, sepertiga pi R plus S. Dari alasnya adalah, oke, sudah ketemu ya. Cek di sini, nah ini kelihatan. Ini kalau ini volume ya, permukaannya apa? Rumus volume, permukaannya mana? Nah ini banyak juga ya. Nah ini volume, luas alas, luas selimut, luas permukaan, ini ya, ini lebih lengkap ini ya. Volumenya ini. Maka kita hitung satu-satu ini, luas alas pi R kuadrat, selimut pi R S. Oke, kita tentukan sekarang pi-nya ya. Pi. Nah, pi tulis aja, tulis ini pi sama dengan 3,14. Terus di sini luas alas pi R kuadrat pi kali R kuadrat. Dikali tau R. Kemudian apa lagi? Luas selimut, tulis ini. Luas selimut PRS
luas permukaan. Satu per 3 dikali pi R kuadrat dikali R kuadrat O ya. Ya, ini ya. Jadi kalau kita sudah tentukan S lebih besar dari T, maka eksekusi dijalankan. Kalau tidak, sambil di sini else gitu ya. Else pesan, tulis saja pesan. Nilai S sisi miring ya. Oke ya, kita sekarang jalankan deh. Jangan dulu ya, jangan dulu. Ini kalau tombol dieksekusi, baru kemudian dicek nilainya harus lebih besar. Kalau sudah besar S-nya, maka kita akan hitung isinya ini. Kalau tidak, maka berikan pesan. Setelah itu kita tampilkan output-nya ya, output. Ini tadi proses, kita tampilkan output. Output itu jika nilai yang ada di dalam ini itu keluar ya, maka kita panggil ya. Maka oleh karena itu kita panggil yang pertama adalah R ini ya. Karena R ini yang diketahui pertama kali ya. Jadi jika R nilainya itu ada, maka perhitungannya ada di sini ya. Hijau, kita tulis di sini, kita hapus. Apa namanya, tinggi ya. Tinggi T.
Oke ya, kita eksekusi hasilnya. Di run without debug ini. Coba sih. Kayak saya. Open debug setting. Coba sih di setting Windows low. Oh alah, belum dijalankan ya SAM-nya. Ini dijalankan dulu. Ya ini kita jalankan. FP2A PS. Ya, ini gambarnya kita atur sedikit ya. Supaya tampilannya enak dilihat ya. Jadi atur bagian filsetnya misalnya width-nya itu 300 pixel. Preset yang ini juga diatur misalnya width-nya diatur 300 pixel. Nah, kalau kita lihat hasilnya adalah hasil perhitungan kalau tidak ada hitung-hitungannya diberi pesan. Diberi pesan ya ditulis saja di sini else gitu ya. Burungnya keliru. Else pesan. Pesannya adalah belum ada perhitungan, misalnya gitu. Pesan ini akan muncul baik yang ada di atas ataupun yang di bawah karena sama nilainya ya. Oke, kita berikan di sini juga ada if-nya juga ya. If pesan kalau nggak ada pesannya, kalau ada pesannya beri pesan echo gitu ya, echo pesan. Ini output ya, jadi outputnya ada 2 gitu misalnya ya. Jadi kalau nggak ada pesannya di sini muncul di sini ya, belum ada perhitungan. Dan kita masukkan nilai ya, nilai misalnya 10 di sini ada 7 misalnya. Jadi di sini sebelum perhitungan harus diberi pesan dulu ya, harus dipesan dulu. Jadi supaya orangnya tidak salah memasukkan nilai di atas gitu ya. Kadang kalau kita buat program langsung begitu aja, nanti orang bingung. Jadi nilai S harus lebih besar daripada T. Ini ya inovasinya begitu. Nilai S harus lebih besar daripada T. Jadi kita beri pesan di sini ya, supaya orang memasukkan sesuai dengan instruksi ini. Kalau orang yang bandel biasanya bandel dimasukkan aja sembarang. Emang kenapa kalau tak kasih yang lebih besar ya? Sebenarnya nggak mungkin juga. Tapi kalau orang itu biasanya macam-macam ya. Kan dia masukkan sembarang. Nah, masukkan sembarang di sini, hitung-hitungannya belum masuk di sini. P10 S lebih besar. Submit. Jika
Nah, nilainya belum masuk. Jika S lebih besar daripada T, masuk. Ada yang keliru ya? Kelirunya di mana? Pom. Ini nilai S harus lebih besar. Ini ya. Oke, ada isinya ya. Ada yang 10, ini 12. Nah, ini keluar hasilnya ya. Kalau nilainya lah, tadi lebih besar S-nya. Ya. Jadi luas talasnya sekian. R-nya harusnya ditampilkan juga ya, R-nya. Jadi R-nya ini harus ditampilkan juga. Sisi miring. Oke, ini yang masukkan ya. Kelas. Jari-jari ya. Jari-jari R. Ya kita tahu ya. Oke. Yang ini yang nggak keluar ya. Jika S lebih besar dari T, maka masukkan gitu ya. Jadi balik ya. Boleh juga. Coba kalau dibalik, ini dibalik. T, ini S. T-nya harus lebih kecil. Yang kita masukkan 10, ini 7. Nah, ini belum ada perhitungan. Masuknya ke sini ya. Pesannya yang diambil yang ini. Pesannya diambil yang ini. Harusnya pesannya yang ini ya, karena dia nggak ada hitung, ya belum ada perhitungan, sebelumnya benar ya. Oh, ekonya langsung di sini ya, boleh juga. Ekonya ada 2 ini. Ekonya di sini juga boleh. Ya, ada 2. Jadi ini kita matikan juga. Sudah apa namanya, sudah tadi dipakai, dimatikan. Ya. Oke ya, kita simpan, kita jalankan hasilnya 10, ini 7. Nah, nilai sisi miring S harus lebih besar daripada T ini. Belum ada perhitungan. Udah, betul ya. Kalau kita masukkan di sini 10, ini 12 misalnya, baru keluar hasilnya. Nah, ini ya. Kalau kita submit gitu aja, nggak boleh ya. Belum ada. Kita masukkan lagi berapa? 100 misalnya. Yang ini adalah 110 misalnya. Ini hasilnya adalah ini ya, 100 lebih panjang. Jadi si kerucut juga bisa dihitung gitu ya.
Bayangin kalau S-nya lebih kecil dari T ya, nggak mungkin. Dia akan keret gini ya. R-nya juga memang muncul R-nya, cuma dia bukan siku. Rumusnya juga sudah berbeda dengan Pitagoras, jadi nggak valid. Ya. Jadi yang Pitagoras itu memang harus siku ini. Oke ya. Waktunya aja udah berapa menit nih. 1 jam kan ya, nggak sampai lebih dari itu ya, baru kemudian kirim. Bisa ya kira-kira ya. Tapi belum bahas yang lain-lain ini ya. Penting logikanya dulu dibangun Anda itu ya. Kemudian awas juga melihat soal. Jangan langsung main kerja-kerjain ya. Tuh. Baik, ada yang ditanyakan dari ini ya? Saya rasa enggak ya? Jelas ya, cukup jelas ya ini ya. Nah ini. Jadi sederhana aja sebenarnya logikanya. Input, proses, output. Inputnya apa? Diidentifikasi di atas ya. Kemudian proses, ya, prosesnya seperti apa, outputnya tinggal keluar. Kalau kita nggak sabaran, biasanya bisa langsung kita tambahkan di sini echo gitu ya. Bisa aja sih ya, bisa aja kita tambahkan langsung di sini echo gitu ya. Tapi kan kita ini membangun logika gitu ya, membangun cara berpikir kita atau struktur gitu ya, menggunakan algoritma gitu ya. Algoritma yang enak ya pakai IPO tadi ya. Algoritma yang enak adalah IPO ini. Kita langkah-langkahnya itu jelas gitu ya. Input ini, prosesnya ini, outputnya ini gitu ya. Jadi sehingga kita bisa nyusun. Kalau ada trouble pun bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita campur aduk di situ, di dalam ini prosesnya, maka sulit untuk dipahami. Yang baca juga bingung gitu ya. Walaupun program mungkin eksekusinya juga oke gitu ya, benar. Kira-kira itu ya, sampaikan ya. Untuk soal-soal yang lain sama sebenarnya ya, tinggal diubah aja nilai-nilainya. Penting ada awas ya dengan soal. Jadi awas, teliti, cermat ya, melihat soal. Jadi nggak asal ngerjain aja langsung kumpul gitu. Bayangin waktunya sampai lebih dari 1,5 jam itu sampai telat-telat tuh ya, berarti kurang belajar lah. Atau pas ujian itu sambil makan, ngemil, nggak konsentrasi, ya, sehingga sampai telat. Bisa ya, kira-kira ya. Saya rasa itu. Kemudian hari ini sudah clear ya. Nah, jadi itu semua saya rasa minggu depan kita sudah masuk ke basis data ya. Basis data itu gimana? Jadi hasil hitung-hitungan kita ya, kalau kita masukkan di sini misalnya 10 tadi ya, 12. Nah, hitung di sini. Nah, nilai-nilai ini nanti kita simpan dalam basis data ya. Nilai-nilai ini kan berubah-ubah ya, ada yang 100, kemudian apa namanya, sesuai dengan yang dimasukkan di sini entry-nya ya. Berubah-ubah seperti ini. Kemudian datanya disimpan ke dalam tabel. Caranya nyimpan di tabel gimana? Nah, ini kita bahas di minggu depan ya. Tapi kita kenalkan dulu hari ini ya. Jadi yang kita kenalkan di sini adalah basis data. Basis data itu kita bisa gunakan ini ya, MySQL ya. Basis datanya MySQL. Mungkin Anda belajar di mata kuliah basis data, mungkin mempelajari yang lain, bukan MySQL ya. Dalam hal ini kita gunakan MySQL karena PHP ini cocoknya banyakkan dengan MySQL. Seperti aplikasi SAM ini ya, itu sudah include dengan MariaDB. MariaDB MySQL ya. MariaDB ini MySQL juga.
Jadi kalau kita mau buat basis datanya, kita bisa klik ini ya, PHP My Admin. Nah, PHP My Admin ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola berinteraksi dengan MariaDB ini atau MySQL. Namanya MariaDB ini atau MySQL ini adalah bentuknya itu konsol ya, hitam putih ya. Nah, kalau kita klik di sini muncul error, ini berarti belum dijalankan MySQL Connect, dia Connect. Caranya kita jalankan dulu di sini ya. Nah, ini belum dijalankan, MySQL-nya dijalankan dulu, start. Nah, kalau sudah hijau kita quit, kita refresh ini. Nah, ini jalan ya. Jalan. Nah, sekarang langkah kita adalah memasukkan data-data ini ya. Data-data ini apa saja ini? T, ini, S, R, alas ya. Remote. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 item, ada 7 data yang kita identifikasi di sini. T, S, R, luas alas, luas selimut, ya. Luas permukaan, alas tambah selimut, permukaan, volume. Nah, kita simpan ke dalam tabel. Akhirnya kita tentukan dulu tabelnya apa namanya. Kita tentukan di sini ya. Tabelnya adalah tabel kerucut misalnya gitu ya. Tabelnya adalah tabel kerucut. Kita buat di sini tabel kerucut. Ya, kita klik database. Caranya buat di sini kerucut gitu ya. Kerucut. Terus kemudian di bagian ini biasanya UTF berapa di tempat Anda apa UTF-nya. Nah, ini kita sesuaikan ya. Misalnya UTF General CI biasanya ya. General CI kita cari di sini UTF 8 General CI. Ini karakter, tipe-tipe karakter kita, jenis karakter ya. Penting juga ini ya, jangan sampai beda-beda. Kita create ya. Ini kerucut. Karena kita membuat kolom-kolom ini. Ya, kolomnya apa saja ini? Tinggi 1, 2, 3, 7 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ini kita tambahkan di sini satu lagi yaitu namanya ID ya. Nomor. Jadi ada 8. 8 kita ubah di sini 8. Ya, 8 ya. Nah, kerucut ini 8. Sekarang kita buat di sini kerucut, kita buat nama tabelnya ya. Nah, luas misalnya. Luas keliling boleh. Luas kerucut boleh. Kerucut. Atau karena ada gak hanya luas kerucut aja tapi volume juga ya, data kerucut gitu ya. Boleh. Data doang boleh. Ya kan ditentukan sendiri ya. Saya pakai data doang deh. Data kerucut, tabel data. Misalnya gitu. Lalu kita go di sini. Banyak ini ya. Jadi ini contohnya langsung agak berat ini ya. Mohon diperhatikan ini. Nah, kita identifikasi di sini apa aja? Tinggi kerucut, tinggi T. Nah, masukkan aja di sini T. Tapi kita identifikasi ID dulu ya, ID ini.
ID, kemudian tinggi T, kemudian S, masukkan, kemudian R, sini. Kemudian apa lagi? Alas, kemudian apa? Selimut. Ya, alas, selimut, permukaan, kecut. Ya ini ya. Jadi pas ID, beri ID ya. Jadi ditandai, diberi nomor ID di sini. Nah, di sini ID. Kemudian karena ID itu biasanya unik. Jadi di setiap database di MySQL yang berupa tabel, satu tabel biasanya harus memiliki ID ya. ID. ID ini biasanya unik ya, unik. Oleh karena itu kita set di sini harus unik. Caranya ngeset unik gimana? Nah, di sini jadikan primary key. Nah, di sini ada bahwa sebelah null index ya, primary kita tandai sebagai primer. Ya. Kemudian primer kita go. Kemudian di bagian sini ada AI. AI itu apa? Artificial Intelligence. Lain, bukan. Ini auto increment ya. Auto increment itu auto berarti otomatis dia increment, nambah jumlah 1, itu naik ya. Nah, kita tentang auto itu berarti otomatis kan ya. Artinya apa? Ya nambah sendiri, ngisi sendiri. Kasih oke, save gitu ya. Nah, ini jadi datanya adalah ini ya. Auto increment posisinya ini 0, 0, 0, 0 semua. Artinya nggak boleh kosong. 0, 0 ini nggak boleh kosong. Jadi harus diisi semua. Nah, kemudian kita simpan ini. Caranya nyimpan gimana? Belum. Kita ngoding sekarang. Nah, kalau sudah bikin tabelnya, database, tabel, kita ngoding sekarang. Ini belum jelaskan ini ya, tipenya ini ya. Nah, tipenya ini kenapa in semua? Karena di sini tadi nilainya adalah nilai-nilai semua, angka-angka semua ya. Nah, kita periksa di sini angkanya bulat kah? Enggak kan? Ini ada yang koma. Berarti apa? Nah, plot di sini ya. Kita ubah ya. Nanti ubah semua ini. Berarti kita ubah jadi plot. Caranya ubah gimana? Caranya ubah ya diubah aja deh. Plot desimal, ini plot boleh, double boleh. Kemarin sudah dibahas ya. Nah, ada double, ada plot, ada real. Anda pilih yang mana? Pilih plot. Pilih di sini plot. Pilih di sini plot. Ya, diikuti aja dulu ya. Nanti kalau nggak bisa ngikuti di rumah aja nanti ya, diulang lagi gitu ya. Nah, ini plot. Jadi ubah semua jadi plot karena dia desimal. Kalau Anda ubah desimal juga nggak apa-apa, pilih aja desimal. Bisa ya? Nah, kita simpan sekarang. Nah, ini plot. Yang in hanya ID ya. Kenapa ID harus in? Karena dia bulat ya. ID-nya kan bulat ya, jadi integer. Baik, sekarang kita buat kodenya sekarang. Bagaimana caranya buat kode? Nah, tadi sudah saya bilang sekarang itu enak zamannya ya. Enak zamannya gimana Pak? Ini tinggal ketik aja di sini.
PHP ya, PHP MySQL B3 School ini ya. Nah ini enter. Nah begitu di enter di sini ada sudah rujukannya PHP MySQL B3 School. Anda pilih di sini ya. Nah MySQL itu apa? Dibaca sendiri ini. MySQL adalah database ya. Biasanya digunakan tuh web. Dia banyak dipilih karena ringan dan sebagainya, bla bla bla. Sekarang kita butuh segera ini menyelesaikan tugas. Kita pilih di sini connect ini ya. Nah, untuk mengconnect itu ada beberapa cara di sini. Cara yang kita gunakan untuk belajar saat ini adalah cara yang kedua ini, prosedural. Ya, prosedural. Kita belum pakai yang ini deh. Tapi nanti gayanya, stylenya pakai yang ini gitu ya. Video, apalagi ya pusing nanti. Nah, kita pakai yang paling gampang karena dasar, ini kita pakai yang prosedural. Oke, kita connect dulu ya. Connect dulu. Caranya connect pakai apa? Pakai ini ada. Ya, ini prosedural. Jadi kita pilih yang prosedural tadi. Itu caranya pakai yang ini. Ya. Atau Anda kalau pakai ini pun nggak apa-apa. Object oriented. Tapi harus selalu konsisten. Gayanya adalah seperti ini ya. Gayanya adalah seperti ini. Harus konsisten. Ya. Mau pilih yang mana? Yang atas apa yang bawah? Apa yang ini? Yang ini aja ya. Nah, boleh dipilih salah satu, jangan dipakai semuanya. Nah, kita pakai copy gini. Kita tempel di sini. Biasanya koneksi itu ada di atas, ya. Ada kalanya ada di sini ya, atas ini ya. Nah, karena itu kita masukkan di bagian ini, bagian ini. Jadi kita simpan sini. Nah. Sekarang nilai-nilai ini kita ubah nih. Tadi kan habis connection ya. Koneksi ke MySQL. Nah, untuk melihat nilai-nilai ini ya di MySQL kita, ini nggak bisa langsung di copy paste di sini ya. Username-nya harus kita sesuaikan dengan username yang ada di komputer kita. Caranya menyesuaikan biasanya ada di sini. Ini Anda lari ke sini, kemudian Anda lari ke user account. Nah, bagian user account biasanya PHPMyAdmin menunjukkan ini ya, bagian terakhir ini. Username-nya adalah root. Anda kelihatan nggak di sana? Ya, di sana ada aja nih. Username-nya adalah root, kemudian hostname-nya localhost. Kemudian password-nya no ini. Kita tunggu aja dulu ya.
Oke ya, kita lanjutkan. Sudah jam. Masih ada waktu ya. Waktunya panjang nanti. Ini saya kalau yang nggak bisa ngikutin ya nggak apa-apa di apa namanya dilihat dulu ya. Ya, saya jadi simulasikan dulu lah. Baik, kita lanjutkan di sini. Nah, ini berarti kita ambil dari sini ya. Ini root namanya username, hostname-nya adalah localhost. Passwordnya no. No itu maksudnya nggak ada passwordnya di sini. Kalau yang pakai yang atas Pak, nah dilihat dulu privilege-nya ini. Nah, kalau di sini all privilege ya, Anda bisa menggunakan semua. Tapi kalau yang ini di atas ini kesulitannya ada di hostname. Titik 2 ini partnya part pertama ini sulit untuk ditulis nanti. Ya. Yang kedua ada ini 127, berarti Anda boleh juga pakai 127.0.1. Tapi ini biasanya nggak lazim ya. Yang lazim adalah localhost. Jadi yang paling ideal kita gunakan adalah ini. Kalau yang di sini PMA localhost usage, nah ini juga grand, ada nggak boleh ini ya. Karena itu kita hanya bisa ambil yang ini ya. Bisa bikin sendiri Pak, bisa, tapi saya nggak ngajarin itu dulu ya. Nggak selesai nanti. Jadi kita ambil paling aman adalah ini dulu. Kita ubah di sini username-nya adalah root ya. Passwordnya no tadi. Kalau no itu maksudnya nggak ada passwordnya, berarti gini blank ini ya. Bisa ya. Kemudian tulis di sini bawahnya ada database tadi. Database itu yang mana tadi? Database kita sudah buat tadi namanya kerucut. Kerucut ini. Jadi ini untuk gaya penulisan berorientasi objek. Berorientasi objek ya. Objek pakai J. Jadi ini dipanggil gini, kemudian di sini ada database, kita tambahkan di sini database ini, database. Ya, jadi ini diambil dipanggil di sini. Kemudian di bawahnya ini adalah mengecek koneksinya ini, koneksi ke sini. Apakah berhasil atau tidak. Ya, connect error. Kalau error, tunjukkan gitu ya. Kalau enggak error, sukses gitu ya. Ya. Jadi kita eksekusi sekarang, hasilnya kayak apa? Ini. Jadi di refresh. Nah, ini connected successfully. Ya, berarti ini kurang break, ya, tambahi break. Ini juga bisa tambahi break. Kalau ada break ya tidak mengganggu nanti. Nah, kalau kita cek di sini, kita refresh. Nah ini ada connected successfully, berarti kita terhubung ke database. Ya, terhubung ke database. Sekarang kita kalau sudah terhubung gimana dong? Terhubung berarti data-data ini tinggal dimasukkan. Masukkannya gimana? Bagian bawah ini. Berarti kalau sudah ada nilainya ini, maka kita akan menyimpannya ke dalam tabel. Caranya nyimpan gimana? Ya, Anda boleh ambil dari sini langsung atau dari sini. Ya, lebih aman dari sini ya, panjang. Caranya nyimpan gimana? Mari kita mulai nyimpan di bawah, bagian bawah ya. Bagian output ya. Bagian bawah ini Anda tulis di sini, simpan ke dalam database atau tabel data. Database kerucut tadi namanya tabel data. Kita di sini. Sekarang kita buat SQL-nya. SQL untuk menambah itu apa? Insert ya. Insert gitu ya.
SQL-nya adalah insert into data values ya. Boleh langsung values gini, boleh dilengkapi ya. Nah, kita kurung gini. Ada berapa kolom tadi? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, insert into data values. Values nilainya ini. Kolom pertama ID ya. Kita ingat ya, ID. Kita bisa ID-nya kan otomatis ya. Otomatis berarti kita nggak usah isi di sini. Kita kasih di sini 0 ini ya. Yang kedua adalah kolom T. T berarti masukkan di sini T. Ada petik ya. T. Boleh. Ketiga adalah S. 4 di atas itu R. 5 luas alas. 6 luas remote. 7 luas pembukaan. 8 volume. Ini insert ya. Kalau insert buat query-nya sudah, maka kita query ya. Query berarti kita tulis di sini query ini ya. Query-nya apa query-nya? Query-nya yang di atas tadi ya. Ini query. Query gini. Yang di query yang mana? Insert tadi. Insert. Nah. Jadi ini query, insert. Kalau sudah di-insert gimana? Ya sudah, berarti sudah berhasil. Tulis di sini echo data berhasil disimpan. Ya, data berhasil disimpan. Sudah beres tuh? Sudah. Coba lihat ya. Kita coba buktikannya. Sekarang kita kembali ke kerucut data. Ya, kosong ya, masih kosong ya. Ini kosong. Sekarang saya tinggal refresh saja. Data berhasil disimpan. Anda lihat di sini. Iya kan? Data berhasil disimpan. Saya masukkan lagi 10 di sini, tadi 12. Submit. Data berhasil disimpan. Jadi kalau saya refresh lagi di sini, nah, 2 ya, 10, 12, ini ya. Ada koma-komanya ya. Ada koma-komanya. 460, 53. 460, 53. Kalau misalnya kosong, kalau kosong gini gimana? Disimpan nggak? Connected successfully, tapi disimpan nggak? Kayaknya nggak deh, kita refresh saja. Nggak ada ya. Artinya apa? Ya ini, karena kalau sudah ada nilainya, baru disimpan. Kalau tidak ada nilainya, nggak disimpan, gitu ya. Bisa ya, kira-kira ya? Itu baru nyimpan ya. Minggu depan kita bahas bagaimana untuk menampilkan ke sini ya. Bisa ya? Dari sini ada yang ditanyakan, Mbak, Mas. Jadi sini ada, Anda harus belajar mengenai apa namanya, basis data ya. Basis data.
Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kuliah kita hari ini sampai di sini ya. Kita persiapkan minggu depan, tolong dipelajari ini ya, dibaca-baca dulu ya, bagian ini ya, database. Anda bisa coba-coba dulu di rumah ya, insert data ini misalnya. Tadi insert sudah dibahas sekilas ya. Insertnya seperti ini misalnya. Silakan dipelajari ya, dibaca-baca ya. Caranya bikin database ini. Bahasa Inggris nih, ya bahasa Inggris. Anda harus bisa bahasa Inggris ya. Karena sumber-sumber dari sana banyak sekali dari luar ya. Dan lain sebagainya di sini fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan ya. Ya, terutama ini ya, MySQL database dalam hari-hari ke depan Anda belajar menggunakan ini. Minimal Anda bisa menggunakan CRUD ya, membuat CRUD nanti ya. Setelah itu kita akan belajar mengenai session ya, session dipelajari dulu. Session nanti Anda bisa pelajari dengan ya di sini juga sih session ya. Kita mungkin 1 kali belajar session. Kemudian project akhir ya. Project akhir adalah Anda diminta untuk membuat aplikasi nanti ya. Aplikasinya sederhana boleh, tidak sederhana juga boleh. Aplikasinya mungkin aplikasinya kayak anak-anak SMK kali ya. Anak-anak SMK itu bisa bikin aplikasi loh. Contohnya seperti di tempatnya Pak Subur ini ya. Subur. Kok Subur yang ini? Suburnya ada 2 juga ya. Nah, ini. Jadi materi-materi di sini sudah ada namanya ini kali ya. Nah, presentasi tugas akhir. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi soalnya mungkin kayak anak SMK nih kayaknya. Ya. Jadi Anda harus lebih dari soalnya anak SMK. Sudah ada tutorialnya di sini, saya sudah buat ya. Nanti Anda lihat, ikuti aja di situ ya. Caranya bikin template sendiri gitu ya. Template sendiri kita bisa buat sendiri template-nya. Nah, ini ya. Membuat template sendiri ini. Dulu saya sampaikan untuk anak-anak SMK ini. Anda bisa lihat nih ya. Nah, ikuti aja. Nah, ini caranya bikin template. Nah, ini sudah ada soalnya di sini. Nah, ini template-nya header. Kemarin sudah dibahas ya. Sedikit di awal-awal itu kemarin ya. Dari tugas, jadi itu template-nya bisa dikembangkan lagi jadi template sendiri. Semuanya full coding sendiri ya. Sementara jangan pakai template-template yang dari luar ya. Karena nanti kalau sudah pakai itu kenakan nggak bisa bikin sendiri nanti ya. Nah, oleh karena itu kita full coding ya, membuat template sendiri gitu ya, sampai jadi aplikasi intinya. Mungkin itu yang saya sampaikan, disiapkan. Ada pertanyaan? Saya rasa enggak ya. Nah, apa mbaknya angkat tangan? Enggak ya? Cuma gini aja. Ada pertanyaan? Apa mbak? Apa? Ya, kalau tidak ada, kita kiri kuliah hari ini. Ya. Kelompok sih, kelompok sini ada tulisannya nanti. Kelompoknya 4 orang. Inilah. Yang mana ya? Ini ya. Cara submit video. Ya. Nanti daftar dibuka, ada waktunya sendiri nanti. Ya, di sini juga di Suburan nanti ada. Waktunya ada sendiri. Ya itu. Dan jadi presentasi ini sudah ada ini, Mas, bisa Anda lihat. Ya, sudah saya tentukan ini ada tanggalannya di sini.
Jadi ada, saya tentukan tanggalnya. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Upload laporan kemajuan proyek. Jadi Anda nyusunnya itu ngodingnya sudah sampai berapa itu dilaporkan. Ya. Kita ingin tahu sampai di mana Anda mengerjakan gitu ya. Kumpulnya nggak tiba-tiba langsung terakhir-terakhir jadi gitu, enggak. Ya, kita harus lihat prosesnya itu Anda membuat aplikasinya tadi ya. Di sini sudah ada ya, submit present. Kemudian di mana ya, playlist. Saking banyaknya ini saya bingung juga ini. Habis kuliah saya upload, habis kuliah saya upload gitu ya. Dokumen. Oh ini, betul sorry ya. Oh iya ya ini tugas akhir ini aja yang 4 bulan kemarin tuh ya. Ya, saya rasa itu ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.